Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mercy Wirabli Siregar. Saya alumni dari Universitas Samratulangi Manado. Berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh dari media sosial bahwa PT ABC Mining Kontraktor, perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin, saat ini sedang memerlukan kandidat seorang HR officer. Mining Kontraktor bukan perusahaan asing bagi saya, karena pertama kali saya bekerja dalam naungan perusahaan dengan struktur dan hierarki yang teratur itu dalam mining kontraktor. Karena pertama kali saya bekerja sebagai admin service di subkontraktor. Setelah hampir 2 tahun di subkontraktor, kemudian terjadi penyelesaian perjanjian antara subkontraktor dan kontraktor maka kami diambil alih oleh kontraktor tersebut, dan saya masih berada di posisi admin service di maintenance department. Selanjutnya setelah 1 tahun, saya kemudian di-rolling oleh manajemen untuk mengambil tanggung jawab sebagai admin produksi. Admin produksi memberikan saya pelajaran baru tentang dunia kekaryawanan, di mana ini kami memiliki tugas yang sebagian besarnya adalah berkaitan dengan pengurusan karyawan, baik dari pengajuan izin, cuti, berhubungan dengan pengeluhan untuk disampaikan kepada HRD. Jadi sedikit banyak itu bisa memberikan gambaran kepada saya mengenai dunia HRD. Apa yang saya pahami tentang human resource? Tugas human resource akan selalu berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Mereka memiliki fungsi untuk pengelolaan sumber daya manusia. Human resource sendiri memiliki 8 fungsi yang menurut saya itu adalah sebuah alur yang tidak bisa dipisahkan dan berkaitan satu sama lain. Yang pertama itu mengenai kegiatan rekrutmen, di mana kita mencari karyawan yang sesuai dengan kandidat dan mencari kandidat karyawan yang sesuai dengan kualifikasi pada masing-masing posisi. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan. Setelah kandidat masuk menjadi karyawan di perusahaan, maka kemudian seorang human resources kemudian akan melakukan evaluasi dan untuk melihat atau untuk melakukan pelatihan dan pengembangan untuk menaikkan value diri dari si karyawan tersebut. Yang ketiga adalah pengelolaan kinerja, melakukan juga evaluasi terhadap kinerja si karyawan sehingga bisa melakukan peningkatan atau perbaikan diri. Yang keempat ada manajemen komunikasi. HR merupakan salah satu divisi sebagai penyambung lidah manajemen, sehingga setiap kebijakan perusahaan, setiap informasi dari manajemen bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dimengerti oleh karyawan. Yang kemudian ada pengelolaan kesejahteraan karyawan, di mana itu bercerita mengenai benefit yang didapat atau yang diberikan oleh perusahaan, yang terdiri dari asuransi, mungkin biaya perumahan, dan program kesejahteraan karyawan. Yang selanjutnya ada manajemen konflik. HR, saya percaya HR adalah divisi yang berhubungan dengan sosial, karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa melakukan pendekatan secara vertikal sebagai manajemen, tapi kita juga harus bisa melakukan pendekatan secara horizontal atau peer to peer antara karyawan dengan karyawan, sehingga kita bisa menerima setiap masukan atau menerima setiap keluhan yang kemudian kita bisa juga kembalikan kepada manajemen untuk dievaluasi.
Selanjutnya ada manajemen kompensasi dan penghargaan, di mana kita memberikan kontribusi kepada karyawan yang telah memiliki performance kerja yang baik. Dan yang terakhir ada pengembangan budaya perusahaan. Human resource terlibat juga dalam membentuk dan mempertahankan nilai-nilai positif di perusahaan dan norma-norma perilaku yang diharapkan oleh karyawan. Human capital memiliki konsep yang berbeda dengan human resources. Human resources melihat tenaga kerja sebagai sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan terbalik ternyata. Human capital melihat karyawan sebagai aset berharga yang membentuk nilai-nilai perusahaan, sedangkan human resources itu melihat karyawan sebagai pengelolaan, melihat itu adalah human resource adalah pengelolaan sistem untuk mendukung karyawan agar bekerja secara optimal. Oke, pada pertanyaan mengenai menceritakan pengalaman atau situasi di mana menghadapi sebuah masalah ini terjadi berhubungan dengan administrasi, karena memang saya banyak berkecimpung dengan dunia keadministrasian. Jadi salah satu karyawan kami itu berada di tempat tinggal yang fasilitas layanan kesehatan untuk puskesmasnya itu tutup Sabtu dan Minggu. Jadi beliau datang kepada saat itu saya yang sedang in charge, dan beliau mempertanyakan kepada saya bagaimana, padahal saat itu beliau memang benar-benar sakit gitu. Jadi saran saya adalah saya juga menginformasikan kepada admin departemen bahwa jika ada case seperti itu tolong diinformasikan, tapi sebelum itu silakan memberikan bukti otentik atau bukti yang jelas mengenai apakah beliau berobat atau tidak begitu. Jadi itu bisa dialihkan ke annual leave kalau memang beliau memiliki kuota annual leave. Tapi kalaupun tidak, kalaupun memang dia memiliki inisiatif untuk berobat di mantri atau bidan, ya biasanya kami memiliki kebijakan itu kami terima. Tapi saya juga tidak terlalu sering untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang urgent seperti ini, karena saya juga memiliki atasan, jadi saya pasti akan melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada atasan saya, sehingga apapun kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan yang menghasilkan hal yang baik antara untuk manajemen dan karyawan, seperti itu. Okay. Menjadi seorang HR officer tidak lepas dari perjanjian kerja, baik itu PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu dan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama dari aspek jenis pekerjaan. PKWT itu tidak bersifat tetap, sedangkan untuk PKWTT itu bersifat tetap atau terus menerus. Untuk PKWT masa kontraknya itu dibatasi waktu atau selesainya pekerjaan, sedangkan untuk PKWTT tidak dibatasi oleh waktu. Untuk periodenya sendiri, PKWT dalam undang-undang maksimal 5 tahun jangka waktunya, sedangkan untuk PKWTT tidak dibatasi waktu sampai dengan pensiun atau terjadi PHK. Sedangkan untuk jenis kontraknya, untuk PKWTT harus dibuatkan tertulis dalam bahasa Indonesia, sedangkan PKWTT boleh dilakukan secara lisan. Untuk PKWT itu wajib, dari segi pelaporan wajib dilaporkan kepada Disnaker, sedangkan PKWTT tidak wajib. Untuk PKWT tidak ada masa probation, sedangkan PKWTT berlaku masa probation maksimal 3 bulan. Untuk berakhirnya hubungan kerja, PKWT didasari atas pekerjaan atau periode kontrak, sedangkan PKWTT melewati mekanisme PPHI.
dan untuk hak yang diperoleh saat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pada karyawan yang PKWT berhak atas kompensasi sesuai masa kerja, sedangkan PKWTT berhak atas pesangon, uang jasa, dan uang pensiun. Sementara untuk pemagangan sendiri itu adalah bekerja untuk belajar, sehingga untuk upahnya juga hanya biasa disebut uang saku, sedangkan untuk PKWT dan PKWTT itu disebut gaji. Terima kasih untuk respon dan feedback dari Bapak dan Ibu berikan. Berdasarkan pengalaman dan apa yang telah saya paparkan, bahwa saya memiliki pengalaman dalam bidang administrasi yang baik. Saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan karyawan pada saat saya menjadi admin produksi. Saya berharap itu bisa menjadi nilai tambah bagi saya, sehingga saya bisa memiliki kesempatan untuk boleh join di perusahaan Bapak dan Ibu. Terima kasih.